Ini guys, bakal gue up kasusnya Pertamina. Jadi kemarin Kejagung melakukan penggeledahan di rumah Riza Khalid selaku ayah tersangka pengoplosan bensin Pertamax. Dan para tersangka ini mengakui kalau mereka ini mendapatkan arahan dari Erick Thohir dan Boy Thohir dan dijamin keamanannya oleh Kapolda Metro Jaya. Dan ternyata dua orang yang mengarahkan ini dan menjamin keselamatannya ini, baik Erick Thohir maupun Boy Thohir, mendapatkan uang sebesar 50 miliar per bulan. Dan untuk bantuan hukumnya kepada Kapolda Metro Jaya, Karyoto ini juga mendapatkan uang sebesar 25 miliar per bulan dari kasus oplos Pertamax. Dari kasus ini, gue pengen mempertanyakan netralitas Presiden Prabowo. Apakah dia bakal netral atas semua ini atau dia cuma menciduk orang-orang yang oposisi dengan dia? Sementara Erick Thohir ini adalah anak buah dari Prabowo yang udah mendukung Pilpres Prabowo sampai menang dan sekarang dijadikan sebagai pengawas dan antara. Apakah hukum di negara ini tumpul ke atas tapi tajam ke bawah? Terus nih guys, dari kasusnya Pertamina, di sini gue pengen membandingkan antara Pertamina dan Petromax. Di Petromax RON 95 ini dibanderol 7.500 dan RON 97 dijual 12.680. Sementara di Indonesia RON 92 aja udah dibanderol dengan harga 14.000. Harganya udah 2 kali lipat lebih besar daripada harga di Petronas. Sementara Indonesia ini adalah negara dengan penduduk terpadat di ASEAN dan menyumbang 41%. Sedangkan Malaysia hanya mempunyai total penduduk 34 juta. Dengan total karyawan Pertamina 40.415, sementara Petronas 54.105. Karyawannya jauh lebih banyak, tapi laba dari Indonesia hanya 4,44 miliar US dollar, sementara Petronas 16.032 miliar US dollar. Jadi bisa disimpulkan, harga Pertamina dengan Petronas itu 2 kali lipat. Terus jumlah karyawannya Petronas jauh lebih banyak dan gajinya jauh lebih besar. Didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih besar, tapi Pertamina ini nggak mendapatkan laba yang lebih besar daripada Petronas. Bahkan labanya ini cuma 25% dari Petronas. Menurut kalian logis nggak guys dengan data yang di atas? Nah, sudah mulai buka-bukaan nih guys. Orang tua dari si tersangka korupsi Pertamina membeberkan bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya ini adalah perintah langsung dari Erick Thohir dan juga Boy Thohir. Dua bersaudara ini adalah dalang dibalik terjadinya mega korupsi Pertamina. Aduh, sangat mengerikan. Dan dikabarkan dan beredar video Erick Thohir dan juga Boy Thohir menerima setoran sekitar 50 M per bulan. Aduh, pantas saja mereka semakin kaya, semakin kesini semakin kaya, karena tuh dia licik. Dan kabarnya juga setelah pertemuannya tengah malam antara Erick Thohir dan juga Kejaksaan Agung kemudian besoknya Kejaksaan Agung menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan Erick Thohir dengan mega korupsi Pertamina. Aduh, sangat miris. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu apa yang menjadi komentar-komentar para netizen terkait dengan terbongkarnya kebusukan Erick Thohir dan juga Boy Thohir. Untuk itu langsung saja ke videonya. 50 miliar ke Erick Thohir dan kakaknya yaitu Boy Thohir. Mereka dapat 5. Keren ya. Baru ketahuan permainannya ternyata ya. Apa gua bilangnya beberapa hari yang lalu. Saya sudah menyampaikan bahwa apa yang tersangka pada hari ini, pada saat masih 7 orang tersangka ya, yang termasuk melibatkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga yaitu Rifa Siahaan. Saya kan sudah bilang, Rifa Siahaan dan teman-temannya bahkan sampai ke jalur Riza Khalid, saya percaya mereka itu masih bemper, ya masih bemper, karena posisi mereka kita tahulah dalam posisi negara ini pasti kan bukan mereka yang terkuat, tahulah karena mereka enggaklah sosok-sosok yang paling terkuat di negara ini, maka saya berani pastikan bahwa yang tersangka kemarin 7 orang yang pertama pastinya adalah bemper. Nah pastinya karena dia bemper maka ada yang mengendalikan dari belakang. Siapa yang mengendalikan dari belakang? Kalau ditarik dari orang-orang 7 ini, tentunya levelnya lebih tinggi. Saya sudah menduga beberapa waktu lalu sebenarnya, tapi saya belum sebut nama. Tapi ternyata benar. Yang menarik ini adalah suatu fakta hukum, karena hasil BAP di penyidikan Kejaksaan Agung ternyata
terkuak satu rahasia besar, siapa-siapa tokoh di belakang daripada yang 7 orang tersangka hari ini. Ternyata ada nama Menteri Erick Thohir, ya, dan kakaknya Boy Thohir. Mereka disebut-sebut menerima 50 miliar per bulan. Terbongkar kan? Nah, makanya kita melihat akhir-akhir ini Menteri BUMN Erick Thohir hampir setiap hari merapat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ada apa gerangan? Sampai malam-malam. Bahkan dia berkata rapat sama Jaksa Agung sampai jam 12 malam. Wow, ini luar biasa banget ya, sampai jam 12 malam rapat. Ada apa? Sebelumnya begitu apa tidak? Nah, saya udah bisa duga dari awal ya, karena itu benang merahnya pasti seperti itu. Nggak mungkin kan yang membackup yang 7 ini adalah justru dari luar negeri atau dari mana-mana, nggak mungkin. Pastinya itu adalah dari lintas sektor yang ada kaitannya langsung. Tentunya ya kementeriannya ya, dan menteri saat ini adalah Pak Erick Thohir. Nah, ternyata ada kakaknya Boy Thohir ikut-ikut terlibat. Biasalah, nepotisme di Indonesia ini sepertinya memang tidak akan pernah sirna selama kehidupan di Indonesia ini. Semuanya seperti itu. Nah, oleh karena itu udah jelas sekarang ya, ini bukan, jangan disebut hoax. Saya ada mendengar ya tokoh tertentu atau lembaga-lembaga tertentu mengatakan itu hoax gitu ya. Pertanyaan saya balik, bagaimana Anda membuktikan bahwa itu hoax? Apa data yang Anda pegang? Apakah cuma hanya ilusi atau saudara mimpi atau saudara yang mendapat pesan dari iblis atau dari setan? Jadi Anda jangan, ya saya dengar tuh ada lembaga apa namanya itu, lembaga pengawas apa gitu. Dia ya terkesan membela, melindungi ya tokoh dari kepolisian ya, seorang jenderal yang berinisial KR ya, sekarang Kapolda Metro Jaya ya. Saya dengar ada juga di akun TikTok dia seakan-akan menyalahkan dan langsung bahkan dia menggiring satu bola ke pihak Mabes Polri agar segera menemukan pemilik akun TikTok yang bersangkutan. Ini kan benar-benar Anda itu adalah manusia yang sudah kelihatan otak Anda seperti apa dan kemana arahnya. Kalau Anda masyarakat yang cinta akan bangsa ini, benci kepada tindakan korupsi, harusnya Anda nggak berkata seperti itu. Setidaknya Anda berbicara objektif, ya kan? Bahwa yang punya akun itu harus bisa buktikan datanya dari mana. Setidaknya Anda hanya bertanya di situ aja. Walaupun sebenarnya itu bukan ranah Anda, karena yang keberatan mestinya bukan Anda, tapi adalah orang yang punya nama, yang nama tersebut di dalam akun tersebut, ya. Bukan Anda. Anda siapa? Apakah Anda bayangan dari KR, ya kan, yang diduga terima 25 miliar per bulan itu? Jadi saya tegaskan, hari ini telah terbukti ke masyarakat, bahkan ke dunia, bahwa memang perampok kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam Indonesia ini, ternyata benar yang saya bilang beberapa hari lalu, sebenarnya adalah para pejabat negara bangsat yang tidak punya moral, tidak punya akhlak. Kelihatan di saat-saat berbicara dengan gayanya, dengan pakaiannya yang kelihatan terhormat ya, kelihatan berwibawa, tetapi otak miring ya. Tidak pernah Anda berpikir ingin bagaimana masyarakat Indonesia dapat sejahtera. Anda tidak pernah memikirkan nasib wargamu, warga Indonesia ini yang banyak hidup dalam kesusahan. Seharusnya Anda itu ya sadar bahwa Anda bisa duduk di sebuah jabatan tinggi di negara ini, itu semua karena mandat dan kepercayaan dari masyarakat. Sekarang masyarakat telah terluka, kecewa dan marah. Tinggal menunggu saat dan momen yang tepat masyarakat bergerak ya, akan merampas kekuasaan itu dari semua pejabat-pejabat koruptor hari ini. Dan kami hanya ingin mendukung Pak Prabowo sebagai presiden yang patriot, yang rela mati untuk bangsa ini, yang pikirannya tidak selalu ingin merampas dan merampok dan korupsi keuangan negara seperti Anda semua. Saya kemudian perlu simpulkan, ternyata dari hasil ya penyidikan, pembongkaran ya, pengungkapan kasus yang melibatkan Pertamina Subholding dan Pertamina Patraniaga, ternyata mulai terkuak hari ini ada disebut-sebut nama Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dan kakaknya Boy Thohir menerima 50 miliar per bulan yang diberikan melalui Bapak Sinulinga. Jadi ada semacam perantaraannya ya, Bapak Sinulinga ke Erick Thohir dan kepada Boy Thohir 50 miliar ya per bulan. Lalu seorang Jenderal Polri yang hari ini seorang Kapolda di Metro Jaya bernama Karyoto, Irjen Pol Karyoto, disebut menerima 25 miliar. Ini semua apa? Apa yang Anda lakukan ini semua? Anda ternyata manusia-manusia biadab. Kami mengecam, ya, kami masyarakat mengecam semua perbuatan Anda. Dan kami mendorong Kejaksaan Agung, penjarakan orang-orang ini. Bahkan karena orang ini adalah pejabat yang harusnya
sebagai penegak hukum ya yang harusnya melindungi rakyat, melindungi bangsa ini, tapi ternyata mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan yang sangat luar biasa, extraordinary crime. Anda apa yang Anda lakukan? Harusnya kami harus dorong Kejaksaan Agung agar kalian semua bukan cuma ditindak secara undang-undang pidana korupsi atau TPPU ya memiskinkan Anda, tapi juga Anda harus dihukum mati. Jika benar ya sesuai dengan apa yang saat ini tersebar informasi dan itu disebut-sebut adalah hasil daripada BAP di Kejaksaan Agung, jika itu benar kami mendukung Kejaksaan Agung agar terapkan hukuman mati bagi para pejabat-pejabat yang tersebut namanya ini, karena Anda sudah melukai hati masyarakat, mengkhianati sumpah dan janji Anda di depan masyarakat, dan juga Anda mengkhianati kesetiaan Anda kepada bangsa ini. Anda layaknya adalah manusia-manusia pengkhianat yang harus dibinasakan dari bangsa Indonesia. Itu yang mau saya sampaikan. Semoga masyarakat hari ini mulai bersatu, mulai peduli dengan keadaan bangsa. Jangan lagi lalai, jangan lagi apatis kepada bangsa sendiri. Karena kalau bukan kita, kalau bukan masyarakat Indonesia yang mempedulikan bangsa ini, maka bangsa ini akan hancur lebur. Dan saudara harus ingat, seluruh bangsa Indonesia harus ingat bahwa kalau kita apatis, tidak peduli dengan negara kita yang saat ini seperti apa, maka alamatnya nanti anak dan cucu kita ke depan yang harus merasakan, yang pastinya merasakan bahwa mereka akan hidup di negara yang kacau, bahkan akan terjadi perpecahan, dan negara ini bisa akan berkeping-keping oleh karena ulah para mafia di negara Indonesia. Jadi saya berharap melalui video ini, kiranya masyarakat yang menonton ini memiliki jiwa dan hati yang peduli kepada bangsanya. Jangan hanya terlena dengan kepentingan individual, kepentingan diri pribadi masing-masing. Tapi ingat, ketika bangsa ini hancur, Anda pun akan terganggu dalam kehidupan ini. Jadi kita saatnya move on, sadar diri bahwa negara ini ada di tangan kita. Negara ini ada di pundak daripada masyarakat. Makanya disebut bahwa negara adalah kedaulatan rakyat, ya, bahwa kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Mari kita wujudkan, kita ekspresikan dengan kepedulian. Kejaksaan Agung mengatakan bahwa tidak ada fakta Mbak dan Nopi. data keterlibatan Menteri BUMN Erick kan Thohir dan juga kakaknya Boy setelah Thohir rapat terkait tengah malam. skandal mega korupsi Pertamina Patraniaga. Kok bisa pernyataan itu keluar setelah adanya pertemuan beberapa waktu lalu di penghujung malam, tepatnya jam 11 malam, antara Erick Thohir dengan Jaksa Agung. Mungkinkah sudah ada deal-dealan di antara mereka? Ya gue sih mana tahu, tapi kok gue melihat ini sesuatu yang janggal ya, karena di tengah ramainya isu keterlibatan Erick Thohir, Boy Thohir dan juga Riza Khalid, tiba-tiba ada pertemuan di penghujung malam antara Erick Thohir dan Jaksa Agung. Dan setelah pertemuan itu, Jaksa Agung lalu mengatakan tidak ada keterlibatan mereka. Aneh gak sih? Ya buat gue sih aneh ya, kayak modus lama mulai dimainkan lagi ya, atau jangan-jangan ya seperti itulah. Terus kalau seandainya gitu ya, memang tidak ada keterlibatan mereka, gue kok jadi mulai bernarasi berpikir liar nih. Apa jangan-jangan kasus korupsi Pertamina ini hanya sebagai pengalihan isu aja terhadap pagar laut, PIK 2, OCCRP dan beberapa kasus yang saat ini terjadi. Ya bisa aja nih di tengah tiba-tiba gitu ya Kejaksaan Agung langsung menetapkan 7 tersangka, terus nanti tiba-tiba gitu ya Kejaksaan Agung kebakaran, berkas-berkasnya hilang atau kasusnya menguap gitu aja. Ya ini sih cuman asumsi liar gua aja. Atau bisa juga mungkin nih, jangan-jangan memang sengaja dibikin ini untuk mencari-cari kesalahannya Pak Ahok. Kan saat ini udah jadi rahasia umum lah, semua kader-kader PDI Perjuangan tuh lagi dicari kesalahan-kesalahannya. Bahkan masalah Paulus Thanos pun udah mulai diisukan, keterlibatannya Mbak Puan, keterlibatannya Pak Ganjar, keterlibatannya Mas Pramono Anung. Iya kan? Mungkinkah itu? Silahkan rakyat Indonesia berpikir cerdas. Kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi di negeri Konoha ini?